The Strongest System. Bab 1041, kamu, benar-benar berani membunuhku. Lin Haoming dan yang lainnya meletakkan sumpit di tangan mereka. Ketujuh kepala keluarga mengerti dalam pikiran mereka bahwa mungkin sudah waktunya untuk menyelesaikan masalah sekarang. Pada saat ini, Ning Tikun dan dua lainnya sangat ketakutan ketika jantung mereka berdebar kencang. Kakak senior Lin berdiri di depan mereka tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Namun, tekanan tak kasat mata yang dia timbulkan bagaikan gunung raksasa yang menimpa hati mereka, menyebabkan mereka menggigil dan ketakutan dari dalam. Kakak senior, Zhou Jun dan Wang Yun menelan ludah mereka, terlihat sangat panik saat ini. Menurut kalian, apa yang harus aku lakukan? Lin Fan angkat bicara sambil menundukkan kepalanya untuk melihat ketiga orang ini. Jantungnya berkobar-kobar perlahan saat ini. Berani, sangat berani. Tidak disangka mereka berani datang dan pamer di depan keluarganya. Kakak senior, kami benar-benar tidak tahu. Ning Tikun inilah yang menyeret kita. Bahkan jika Anda memberi kami 10 nyali, kami tidak akan bertindak berani di depan keluarga dan orang-orang terdekat Anda, kakak senior Lin. Zhou Yun dan Wang Jun berteriak. Kakak senior Lin adalah salah satu kandidat Grandmaster. Bahkan jika dia membunuh mereka, sekte tersebut tidak akan mempermasalahkannya. Paling-paling, mereka akan memberinya sedikit pengingat. Tapi, yang terburuk adalah merekalah yang bersalah saat ini. Bahkan jika kakak senior Lin ingin membunuh mereka, sekte itu sama sekali tidak akan berbuat apa-apa. Lin Haoming berdiri di sana, merasa sangat gembira. Ini adalah putranya. Dia merasa terlalu bangga saat ini. Meskipun dia telah dikacaukan tanpa ampun oleh pihak lain sebelumnya, sekarang setelah putranya kembali, apa arti semua rasa sakit yang dia derita sebelumnya? 7 kepala keluarga lainnya memiliki pemikiran yang sama dengan Lin Haoming. Meskipun Tuan Muda Lin tidak memiliki banyak hubungan dengan mereka, 7 keluarga besar masih diawasi olehnya. Apa yang bisa dilakukan oleh semua murid yang bertindak sangat tinggi dan perkasa karena mereka berada di beberapa sekte? Sekarang Tuan Muda Lin telah kembali, bukankah mereka masih harus berlutut di tanah dengan patuh satu persatu? Biasanya saat sedang makan, mereka akan mencari pengisi acara untuk memainkan musik untuk menambah mood makan. Tapi hari ini, meski segalanya sedikit tidak terduga, suara kepala yang berdebar-debar saat makan sangat merdu meski sedikit mengganggu. Ah, nak, sebenarnya, kedua adik laki-lakimu itu tidak benar-benar tidak menghormatiku. Lin Haoming membela keduanya. Keduanya adalah adik laki-laki putranya. Tidak peduli apapun, mereka adalah bagian dari sekte yang sama. Jika dia bertindak terlalu ekstrim, kipas kecilnya mungkin akan menimbulkan masalah bagi dirinya sendiri. Saat Zhou Jun dan Wang Yun mendengarnya, hati mereka dipenuhi rasa terima kasih yang sangat besar. Dengan itu, mereka membenturkan kepala mereka lebih keras ke arah Lin Haoming. Tak disangka pada akhirnya, ayah kakak laki-laki seniorlah yang akan berbicara mewakili mereka. Pada saat yang sama, kebencian mereka terhadap Ning Tikun semakin deras. Itu semua karena orang ini. Jika bukan karena orang ini, tentu saja hal seperti itu tidak akan terjadi pada mereka. Brengsek, selama mereka bisa lolos dari masalah ini, mereka pasti akan mendisiplinkan Ning Tikun ini dengan benar. Kalian berdua mungkin terhindar dari kematian, tapi kalian tetap akan dihukum sesuai dengan itu. Apakah kalian tahu apa yang harus kalian lakukan? Suara Lin Fan tenang. Namun, seluruh rumah menjadi sunyi. Lin Hanyu memandang adik laki-lakinya dengan heran. Dia tidak menyangka adik laki-lakinya akan tumbuh sedemikian rupa. Kedua orang itu adalah murid sekte dalam dari sekte langit dan bumi. Untuk sekte kecil seperti miliknya, itu sudah merupakan status terhormat yang tidak dapat mereka bandingkan. Adapun 3 kakak perempuan senior lainnya yang berdiri di sana, mereka tampak lebih tercengang. Bukan saja mereka tidak berani mengatakan apapun, mereka bahkan tidak berani mengintip sedikit pun. Segala sesuatu yang terjadi di depan mata mereka saat ini sudah membuat mereka terkejut hingga mereka tidak tahu harus berkata apa lagi. Zhou Jun dan Wang Yun saling bertukar pandang. Mereka tidak memiliki niat untuk menolak di mata mereka, sebaliknya, itu melegakan. Mereka lega setidaknya mereka tidak harus mati. Ini seharusnya menjadi keringanan hukuman terbesar yang bisa ditunjukkan oleh kakak senior Lin kepada mereka. Jika mereka masih tidak bisa menyenangkan kakak senior Lin bahkan pada saat ini, mereka pasti pantas mendapatkannya bahkan jika mereka dibunuh. Pada saat ini, Zhou Jun dan Wang Yun mengulurkan tangan dan merentangkan kedua tangan lurus. Sambil mengertakkan gigi, kekuatan mereka bergemuruh dengan ganas. Retakan, terputus. Agar ayah kakak laki-laki kita menyajikan anggur untuk kita, sepasang tangan kita ini layak untuk dipotong. Tidak ada adegan berdarah di tempat itu. Sepasang tangan itu menghilang begitu saja menjadi asap karena pengaruh kekuatan yang disalurkan. Namun, keduanya memiliki kekuatan makhluk negara kuno-kuno. Oleh karena itu, mereka bisa menumbuhkan kembali anggota tubuh mereka. Enyahlah di satu sisi. Setelah kami kembali, kembalilah ke sekte untuk menerima hukumanmu. Lin Fan berkata dengan dingin. Jika dia tidak menunjukkan kekuatannya sekarang, segalanya akan menjadi tidak terkendali. Ketika beberapa rakyat jelata melihat apa yang terjadi di dalam rumah, mereka berseru. Sangat tirani. Tuan Muda Lin terlalu ramah tamah. Tidak disangka dia akan membiarkan mereka berdua memotong tangan mereka sendiri. Huhwe, tirani. Jika bukan karena fakta bahwa Guru Lin telah berbicara tentang belas kasihan bagi mereka berdua, saya rasa mereka tidak akan bisa keluar hidup-hidup.
Itu berlebihan, bukan? Tidak peduli apa, mereka berasal dari sekte yang sama. Apa hebatnya itu? Apakah Anda tidak melihat status Tuan Muda Lin di sekte mereka? Keduanya terkejut saat mereka melihatnya. Bahkan jika Tuan Muda Lin membunuh mereka berdua, saya yakin tidak akan terjadi apa-apa padanya sama sekali. Itu juga benar. Aku ingin tahu apa yang akan terjadi pada orang terakhir itu sekarang. Saya mendengar bahwa dia adalah Tuan Muda dari suatu sekte atau semacamnya. Dia tampaknya memiliki status yang cukup tinggi, bukan? Rakyat jelata di kota Naga Bangkit sedang berdiskusi dengan sungguh-sungguh saat ini. Sejak kapan mereka pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya? Segala sesuatu yang terjadi hari ini membuat pengetahuan mereka tentang dunia berkembang luas. Terima kasih atas rahmatmu untuk tidak membunuh kami, kakak senior. Zhou Jun dan Wang Yun berteriak, wajah mereka dipenuhi ingus dan air mata. Mereka benar-benar ketakutan sebelumnya. Tapi, ketika mereka mendengar kata-kata kakak senior Lin, mereka berdua akhirnya bisa menghela nafas lega pada saat itu. Pindah ke satu sisi, mereka menundukkan kepala dan tidak berani berbicara sama sekali. Ketika ketiga kakak perempuan Lin Hanyu melihat mereka berdua, tubuh mereka menggigil. Hal ini khususnya terjadi pada dua kakak perempuan senior tersebut. Ketika mereka mengingat kembali sikap mereka di meja makan, mereka merasakan hawa dingin merambat di punggung mereka. Untungnya, Lin Hanyu adalah adik perempuan mereka. Adik laki-lakinya ini seharusnya tidak berbuat banyak pada mereka, bukan? Pada saat yang sama, mereka benar-benar tidak menyangka Lin Hanyu akan memiliki adik laki-laki seperti itu. Jika mereka mengetahuinya, mereka pasti akan berusaha membangun hubungan lebih dekat dengannya. Mereka pasti tidak akan bertindak seperti yang mereka lakukan sampai hari ini. Mau tidak mau mereka merasakan penyesalan yang sangat mendalam. Pada saat ini, Lin Fan berdiri di depan Ning Tikun, yang basah kuyup oleh keringat dari ujung kepala sampai ujung kaki, merasa sangat takut di dalam hatinya. Ketika dia menatap mata sang pembuat, dia merasa seolah-olah seluruh jiwanya tersedot ke dalamnya. Aku, saraf Ning Tikun berada dalam kehancuran sehingga dia tergagap tak terkendali. Dia benar-benar ketakutan di dalam hatinya saat ini. Dia kemudian mengalihkan pandangannya ke arah Zhou Jun dan Wang Yun, berharap keduanya akan membela dirinya. Namun, wajah mereka acuh tak acuh karena mereka mengabaikannya sepenuhnya. SKK Senior Lin, ayahku adalah Grandmaster dari Sekte Pedang Logam. Tolong selamatkan hidupku, kata Ning Tikun. Saat ini, kartu truf terbesar yang dimilikinya adalah identitas ayahnya sendiri. Dia berharap pihak lain bisa melepaskannya karena ayahnya berderak. Tiba-tiba, Lin Fan mengangkat Ning Tikun. Apakah keluargaku, Lin Fan, terlihat seperti sesuatu yang bisa kamu hina? Lin Fan bertanya dengan suara sedingin es saat nadanya dipenuhi dengan niat membunuh. Seolah-olah dia bisa menghancurkan Ning Tikun sampai mati kapan saja. Saat Ning Tikun mendengar kata-kata ini, semua warna wajahnya hilang. Kamu akan membunuhku. Ning Tikun tidak percaya bahwa pihak lain benar-benar ingin membunuhnya. Zhou Jun dan Wang Yun sama-sama merasakan jantung mereka berdetak kencang. Mereka tahu bahwa kakak senior Lin benar-benar akan membunuh Ning Tikun ini sekarang. Ingat ini, hasil dari mempermalukan keluargaku adalah menghapus dosa dengan hidupmu. Pada saat ini, niat membunuh Lin Fan sangat kuat. Adapun masa di luar sana, mereka bahkan lebih terkejut, tampak membeku menghadapi pemandangan di depan mereka. Bab 1042, menunggu. Pada saat ini, semua orang yang hadir menahan napas. Hal ini terutama terjadi pada ketiga kakak perempuan Lin Hanyu yang matanya bersinar karena ketakutan. Mereka merasa sesuatu yang mengerikan akan terjadi nanti. Apakah kamu benar-benar akan membunuhku? Ning Tikun berteriak sekuat tenaga saat kedua matanya melebar seperti mata sapi. Faktanya, suaranya hampir menjadi serak karenanya. Apa sekarang? Apakah ada alasan mengapa aku tidak bisa membunuhmu? Lin Fan bertanya dengan dingin. Dia sama sekali tidak tertarik dengan keberadaan seperti itu. Setiap orang yang dia bunuh adalah satu orang lagi, dan itu saja. Bahkan jika dia memiliki status tertentu, lalu kenapa? Lin Fan akan tetap menidurinya sampai mati tanpa berdiskusi. Ketika Ning Tikun mendengar kata-kata itu, seluruh hatinya membeku. Dia bisa merasakan niat membunuh yang keluar dari pihak lain, menyebabkan dia berteriak, kamu tidak bisa membunuh aku. Ayah saya adalah GRANDMASTER dari SEK Pedang Logam. Bahkan jika seri pedang logam tidak dapat dibandingkan dengan surga dan bumi, kau masih akan menyesal jika kalian membunuh saya. Saat ini, Ning Tikun benar-benar panik di dalam hatinya. Dia berharap pihak lain akan mempertimbangkan masalah ini dan menyelamatkan nyawanya. Namun, dia mungkin akan kecewa kali ini. Jika Lin Fan adalah tipe orang yang gemetar ketakutan, dia tidak akan sampai ke tempatnya dalam waktu sesingkat itu. Bahkan jika ayahmu ada di sini, tidak ada gunanya sama sekali. Faktanya, akan lebih baik bagi Sekte Pedang Logam untuk tidak datang dan macam-macam denganku. Jika mereka melakukannya, satu-satunya jalan yang menunggu mereka adalah kematian. Lin Fan tertawa dingin sambil menggunakan sedikit kekuatan dengan tangannya. Patah, suara yang tajam dan bersih terdengar bersamaan dengan geraman pelan. Namun, semuanya berakhir dalam sekejap. Ding, selamat, kamu telah membunuh ayam lemah negara kuno Immemorial. Ding, tidak ada poin pengalaman yang didapat. Lin Fan menatap mayat di tangannya dengan dingin dan meremas pergelangan tangannya.
Saat dia menunjukkan dengan jarinya, mayat Ning Tikun hancur menjadi debu yang tersebar di udara. Mati. Dia benar-benar mati. Pada saat ini, semua orang sangat terkejut. Dari awal hingga akhir, Lin Hanyu tidak mengatakan apapun sama sekali. Itu karena dia sudah lama terkejut. Dia tidak menyangka adik laki-lakinya akan sekejam ini. Tidak disangka dia tidak akan menunjukkan belas kasihan sama sekali meskipun Ning Tikun ini adalah tuan muda sebuah sekte. Zhou Jun dan Wang Yun juga tidak mengatakan apapun. Ini adalah hasil yang sudah lama mereka harapkan. Kakak senior Lin pasti tidak akan mempertimbangkan banyak hal ketika dia menyerang. Dia pasti akan membuat pihak lain mati. Terlebih lagi, jika ayah Ning Tikun berani datang dan membuat masalah bagi kakak senior Lin, dia pasti juga tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Ah, nak, ini tidak akan menimbulkan masalah apapun, bukan? Lin Haoming terlihat khawatir. Ini adalah putra dari Grandmaster Sekte Pedang Logam. Sekarang putranya telah membunuh orang ini begitu saja, bukankah itu akan menyebabkan kecelakaan atau apapun? Masalah apa yang mungkin timbul? Jika Sekte Pedang Logam tidak tahu apa yang baik bagi mereka, mereka hanya akan mencari kehancurannya sendiri. Lin Fan sama sekali tidak peduli dengan Sekte Pedang Logam. Jika mereka benar-benar berani datang, dia akan memberitahu mereka arti horor yang sebenarnya. Selain itu, Lin Fan kekurangan makhluk kuat yang ingin melecehkannya. Satu-satunya masalah adalah Sekte Pedang Logam hanyalah sebuah sekte kecil. Lin Fan tidak tahu apakah akan ada makhluk kuat di dalamnya. Sementara itu, rakyat jelata di luar benar-benar tercengang. Tuan Muda Lin luar biasa. Tidak kusangka dia benar-benar akan membunuh orang itu. Saya mendengar dari orang lain bahwa dia adalah putra dari Grandmaster Sekte Pedang Logam. Apakah akan ada masalah yang disebabkan oleh pembunuhan seseorang dengan status seperti itu? Bagaimana bisa ada masalah? Bukankah kamu baru saja melihatnya sendiri? Yang disebut putra Grandmaster itu sudah sangat sopan kepada mereka berdua sebelumnya. Dan kemudian, mereka berdua harus berlutut dan bersujud dalam ketakutan hanya dengan melihat Tuan Muda Lin dalam waktu yang lama. Itu benar. Saya ingin tahu apa status Tuan Muda Lin. Tidak kusangka dia akan begitu luar biasa sehingga semua orang akan sangat takut padanya. Saya juga tidak terlalu jelas. Dia sepertinya adalah salah satu kandidat Grandmaster. Bukankah itu berarti ada kemungkinan Tuan Muda Lin akan menjadi Grandmaster suatu hari nanti? Menakjubkan. Itu sungguh luar biasa. Dengan Tuan Muda Lin, keluarga Lin pasti akan bangkit. Itu benar. Diskusi di luar marak. Pada saat ini, Lin Fan melirik ke arah tiga kakak perempuan yang berdiri di samping Lin Hanyu. Ketika mereka bertiga melihat tatapan Lin Fan, mereka merasakan jantung mereka berdegup kencang saat butiran keringat mulai mengalir di dahi mereka. Mereka merasa sangat ketakutan di dalam hati mereka. Lin Hanyu tahu betapa ketakutannya kakak perempuan seniornya. Tidak peduli apa, sebagai adik perempuan mereka, dia tidak bisa hanya berdiam diri. Adik, mereka semua adalah kakak perempuan di sekte saya. Mereka sangat peduli terhadap kakakmu. Lin Hanyu angkat bicara. Dia mulai merasa bahwa semakin sulit untuk memahami adiknya. Dulu, dia selalu pendiam dan pendiam, berbeda dari orang lain. Baru sekarang dia mengerti bahwa itu semua karena adiknya adalah teladan tertinggi. Hanya dalam waktu beberapa tahun, dia telah berkembang sedemikian rupa. Nak, mereka berasal dari sekte yang sama dengan kakakmu. Lin Haoming menarik Lin Fan sambil berkata. Lin Fan menganggukkan kepalanya, lupakan. Karena kalian telah membela mereka, aku akan membiarkan masalah ini terjadi. Zhou Jun dan Wang Yun berdiri di sana dengan menggigil. Mereka benar-benar dilempar ke dalam lubang oleh seseorang hari ini. Ning Tikun menganggap dirinya orang yang tepat. Tidak disangka dia akan menemui jalan buntu hari ini. Karena kenyataan bahwa dia telah mendorong mereka berdua ke dalam lubang ini bersama dengan dirinya sendiri, tidak ada seorang pun yang mengasihani kematiannya. Namun, keduanya sama sekali tidak membenci kakak senior Lin karena hal itu. Lagi pula, jika hal seperti itu terjadi pada siapapun, mereka juga tidak akan membiarkannya begitu saja. Terima kasih, kakak senior Lin. Xiao Yuya berbicara dengan rasa terima kasih, dan dua lainnya mengikuti. Kakak, kamu luar biasa sekarang. Lin Laner berkata dengan penuh semangat. Lin Fan membelai kepalanya, ya. Jika ada waktu, saya akan membawa Anda ke sekte juga dan meminta Anda bergabung dengan sekte langit dan bumi kami. Saat Lin Haoming mendengar ini, dia tercengang, nak. Sekte langit dan bumi adalah sekte besar. Bisakah mereka membiarkan sembarang orang bergabung begitu saja? Lin Fan terkekeh, ini tidak berarti apa-apa. Zhou Jun dan Wang Yun angkat bicara saat ini, saudara senior Lin adalah kandidat Grandmaster sekte kami. Jelas bukan masalah baginya untuk membawa beberapa orang kembali. Lin Haoming sangat gembira saat ini. Tidak kusangka keluarga Lin mereka akan menghasilkan karakter seperti itu. Ini merupakan kebanggaan besar bagi makam leluhur mereka. Adapun 7 kepala keluarga lainnya yang tersisa, mata mereka juga bersinar terang. Jika itu memang mungkin, bukankah mereka akan mampu menarik orang-orang dari keluarga mereka sendiri ke dalam sekte langit dan bumi juga? Namun, mereka secara alami menyimpan pemikiran itu dalam pikiran mereka untuk saat ini. Mereka akan menunggu saat yang tepat untuk berbicara dengan Lin Haoming tentang hal ini. Setelah bertahun-tahun, hubungan mereka cukup baik. Kemungkinan besar mereka tidak akan ditolak karenanya. Pada saat yang sama, setelah masalah ini,
mereka bahkan lebih yakin bahwa mereka harus sangat mendukung keluarga Lin mulai sekarang. Keluarga Lin saat ini tidak ada bandingannya dengan statusnya di masa lalu. Itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka bandingkan. Selama Lin Fan tidak jatuh, keluarga Lin pasti akan memerintah negeri itu selama berabad-abad yang akan datang. Berapa jumlah kota naga yang bangkit? Mereka bahkan mungkin bisa berkuasa di daratan tak berujung suatu hari nanti. Namun hal itu tentu saja membutuhkan waktu untuk membuahkan hasil. Namun, mereka semua percaya bahwa hal itu pasti akan terjadi suatu hari nanti. Setelah semua orang bubar, Lin Fan kembali ke rumah. Saat ini, dia ingin menunggu pihak lain turun. Karena Ning Tikun dibunuh olehnya, Sekte Pedang Logam pasti akan menuju ke sini untuk memeriksanya. Tapi, itu juga adil. Dia hanya akan melihat seperti apa situasinya nanti. Di rumah lain, Lin Hanyu dikelilingi oleh dua kakak perempuannya. Saat ini, dia adalah karakter besar di mata mereka. Meskipun dia hanya seorang murid sekte luar di sekte mereka, adik laki-lakinya adalah kandidat Grandmaster dari Sekte Langit dan Bumi. Itu adalah sesuatu yang sungguh luar biasa. Xiao Yuya berdiri di luar dan mempertahankan ekspresi heran. Dia kemudian mengeluarkan jimat dan membakarnya untuk mengirimkan suaranya. Dia harus melaporkan masalah ini kembali ke sekte. Jika dia membiarkan segala sesuatunya terus berjalan seperti itu, ada kemungkinan saudari muda Lin akan meninggalkan sekte tersebut dan bergabung dengan Sekte Langit dan Bumi sebagai gantinya. AB 1043, menyerang setelah satu ketidaksepakatan. Beberapa hari kemudian, pintu masuk keluarga Lin seperti pasar tempat orang berkumpul untuk berkumpul dan mengamati setiap saat sepanjang hari. Tidak hanya Tuan Muda Lin yang kembali, dia juga mendapatkan balasan yang begitu kuat. Itu benar-benar menggemparkan dan mencengangkan. Semua rakyat jelata tentu saja ingin melihat sekilas kemegahan Tuan Muda Lin. Namun, setelah berkerumun di pintu masuk selama beberapa hari terakhir, mereka tidak berhasil melihat Tuan Muda Lin sama sekali. Itu adalah sesuatu yang membuat mereka sedikit kecewa. Namun setelah dipikir-pikir, keberadaan macam apa Tuan Muda Lin itu? Bagaimana mungkin mereka bisa melihatnya kapanpun mereka mau? Adapun tiga kakak perempuan Lin Hanyu, mereka bisa sangat sering bertemu dengannya sekarang. Jika ini adalah waktu yang normal, mereka pasti akan menceramahi rakyat jelata yang berkerumun seperti ini. Namun, mengingat keadaan saat ini, mereka tidak akan berani melakukannya meskipun mereka punya 10 nyali. Bahkan ketika mereka harus pergi keluar, mereka semua tersenyum dan ramah, tanpa berani melakukan tindakan kurang ajar. Suatu hari tertentu, langit di atas Rising Dragon City berwarna biru-biru. Tapi, pada saat ini, suara gemerincing senjata terdengar. Banyak dari rakyat jelata yang mengangkat kepala. Yang mereka lihat hanyalah kehampaan yang berangsur-angsur berubah menjadi lebih gelap saat senjata yang tak terhitung jumlahnya melayang di sana, menutupi seluruh langit dengan rapat. Aura yang dalam dan tajam melonjak melalui kehampaan, begitu tak terbatas hingga bisa menggetarkan hati seseorang. Hal ini terutama terjadi pada senjata-senjata yang sekarang berjajar di seluruh langit. Di antara mereka, sebuah senjata raksasa melayang dengan lembut di kehampaan. Itu bersinar dengan kilau perunggu, dan dipenuhi dengan aura kuno. Bajingan, siapa yang membunuh anakku? Keluarlah. Sebuah suara yang luar biasa terdengar dalam kehampaan. Senjata yang melayang di sana mulai bergetar hebat saat mengeluarkan suara bergema. Semua rakyat jelata sangat ketakutan saat ini. Apa itu? Aku tidak tahu. Mungkinkah mereka berada di sini untuk membalas dendam pada Tuan Muda Lin? Sepertinya itulah masalahnya. Bagaimana bisa pedang-pedang itu bisa melayang di kehampaan? Mungkinkah ada makhluk abadi yang telah turun? Sepertinya Sekte Pedang Logam ada di sini untuk membalas dendam. Tuan Muda Lin sepertinya belum pergi sejak hari itu. Seolah-olah dia menunggu dengan sabar karena dia tahu pihak lain akan datang. Lin Hanyu mengangkat kepalanya saat wajahnya dipenuhi ekspresi khawatir. Dia tidak tahu apakah adik laki-lakinya akan cocok untuk mereka. Meskipun Sekte Pedang Logam tidak dapat dibandingkan dengan Sekte Langit dan Bumi, mereka tetaplah satu sekte, apapun yang terjadi. Dan melihat situasi saat ini, sepertinya mereka bukanlah sesuatu yang dipandang remeh. Siapa tahu, mereka bahkan mungkin akan menjatuhkan seluruh sekte mereka. Pada saat ini di dalam kehampaan ada beberapa makhluk tua yang berdiri di atas pedang panjang berwarna perunggu itu. Di antara mereka ada seorang pria berwajah persegi. Kulitnya berwarna coklat perunggu dan tatapannya seperti dewa, menatap kota naga yang bangkit di bawah dengan tatapan maut. Pada saat kematian Ning Tikun, token namanya langsung meledak. Hal itu tentu saja menyebabkan Ning Yuanjian merasa sangat marah melebihi apapun. Dengan itu, dia membawa beberapa tetua sekte demi membunuh pihak lain dengan kejam. Keluar, Ning Yuanjian berteriak sekali lagi. Di bawahnya ini seperti pedang tajam yang menebas kota naga yang bangkit dengan ganas. Adapun manusia biasa di sini, dia tidak peduli tentang mereka. Bahkan jika dia membantai seluruh kota ini, itu tidak akan meredakan kemarahan di hatinya. Namun, Ning Yuanjian lupa bahwa ini adalah wilayah Sekte Langit dan Bumi. Jika dia mengingat hal itu, dia tidak akan bertindak kurang ajar seperti yang baru saja dia lakukan. Pada saat ini, rakyat jelata yang mengangkat kepala menuju kehampaan mulai merasa panik. Apa itu? Mereka sepertinya mengincar kita. Selamatkan aku. Tuan Muda Lin, selamatkan hidup kami. Rakyat jelata berseru ketakutan. Pedang panjang di kehampaan itu muncul entah dari mana.
Saat mereka turun, kekosongan itu bahkan dipenuhi dengan suara berderak dan meledak. Senang sekali kamu ada di sini. Pada saat ini, sebuah suara muncul dari keluarga Lin dan sebuah tangan raksasa tiba-tiba menutupi seluruh kota naga yang bangkit. Ia kemudian mengambil semua serangan itu ke telapak tangannya, dan dengan sedikit kekuatan, menghancurkannya sepenuhnya, menyebabkan energinya tersebar. Sosok Lin Fan kemudian keluar dari Lin Residence sebelum melayang di kehampaan dengan tenang. Itu Tuan Muda Lin. Tuan Muda Lin ada di sini. Kali ini, kita akan aman. Xiao Yuya mengangkat kepalanya ke dalam kehampaan dan mengeluarkan ekspresi terkejut. Dia tidak mengira Sekte Pedang Logam akan mengirim begitu banyak orang. Ayah Ning Tikun telah tiba bersama beberapa tetua lainnya. Ada sejumlah besar kekuatan yang berkumpul di sana. Dia tidak tahu apakah adik laki-laki Hanyu bisa menangani ini. Pada saat ini, Lin Fan memandangi beberapa orang di kehampaan sementara bibirnya menyeringai. Tidak buruk, memang tidak buruk. Mereka benar-benar tidak mengecewakannya. 6 makhluk kuat. Salah satunya adalah makhluk dengan kondisi budidaya penuh keabadian emas, sementara ada 4 makhluk tingkat atas keabadian emas. Meskipun Sekte Pedang Logam tidak mungkin bisa dibandingkan dengan Sekte Langit dan Bumi, namun jika mereka memiliki kekuatan yang begitu hebat, mereka sudah bisa dianggap sebagai eksistensi yang cukup kuat di luar sana. Pada saat ini, hanya ada satu pikiran di benak Lin Fan, dia ingin membunuh mereka semua. Dengan itu, kekuatannya kemungkinan besar akan meningkat dalam jumlah yang signifikan. Kaulah yang membunuh anakku, Ning Yuanjian bertanya dengan tegas. Lin Fan terkekeh tanpa menjawab pertanyaannya secara langsung. Sebaliknya, dia mengeluarkan ekspresi gembira, kelihatannya lumayan bagus. Kurasa itu sudah cukup. Bagaimana apanya? Wajah Ning Yuanjian berubah, tidak mengerti apa yang dibicarakan pihak lain. Namun tiba-tiba, Lin Fan berpindah dari posisinya. Tubuhnya langsung berubah menjadi seberkas cahaya panjang yang melesat untuk membunuh Ning Yuanjian dan yang lainnya. Kamu mendekati kematian. Ning Yuanjian tidak menyangka bahwa pihak lain akan benar-benar menyerang setelah satu kalimat ketidaksepakatan. Rupanya dia tidak siap menghadapi hal ini. Lin Fan meraung saat musik naga langit meledak. Gelombang suara yang dahsyat itu menyebabkan semua senjata yang melayang di kehampaan hancur berantakan. Mengingat kekuatan Lin Fan saat ini sebagai Dewa Emas, ketika dia menggunakan musik naga langit, kekuatan yang dipancarkan sangat kuat seperti keterampilan mistik yang tak tertandingi. Pada saat ini, tatapan Lin Fan tertuju pada seorang tetua tertentu, kamu akan menjadi orang pertama yang mati. Bibir Lin Fan menyeringai saat dia menamparkan dengan telapak tangannya. Bencana kiamat. Keterampilan mistik ini adalah salah satu yang terbaik dari Lin Fan. Meskipun itu adalah keterampilan mistik yang telah dia pelajari di dunia suci kuno, setelah mengolahnya begitu lama, dia telah mengembangkannya hingga mencapai titik Dao sejak lama. Sekarang ia termasuk dalam bidang keterampilan mistik yang tak tertandingi. Seketika, seluruh langit menjadi gelap gulita saat aura kiamat turun, menyelimuti seluruh dunia sambil bergemuruh. Spirit Ki segera padam setelah melakukan kontak dengan aura kiamat. Bahkan kekosongan pun dimakan oleh aura itu. Satu gerakan itu sepertinya mampu mengikis setiap makhluk antara langit dan bumi. Roh Dewa Bencana Hari Kiamat melolong marah dan berteriak. Wajah tetua itu berubah drastis saat dia menamparkan berulang kali dengan kedua telapak tangannya, seolah-olah dia sedang mencoba mengerahkan keterampilan mistiknya yang tak tertandingi. Menekan, Lin Fan meraung. Kekuatan di tubuhnya seperti lautan luas yang menyembur keluar dengan cara yang mengamuk, menelan seluruh tetua itu. Jadi bagaimana jika dia adalah makhluk dengan kondisi budidaya penuh abadi emas? Meskipun tingkat kultivasinya sedikit lebih tinggi daripada Lin Fan, pemahaman Lin Fan terhadap keterampilannya sendiri telah mencapai tingkat yang mengerikan selama 3 tahun pertempuran dengan Sang Buddha masa depan tanpa batas. Detik berikutnya, seruan tragis terdengar. Tetua itu segera diselimuti aura kiamat, dan tubuh keabadian emasnya mulai hancur. Hukum keabadian emas tidak memiliki satu peluang pun untuk melawan di bawah kekuatan aura kiamat ini. Dasar B** Jingan, Ning Yuanjian tidak menyangka hal-hal akan menjadi seperti itu. Tidak disangka salah satu tetuanya akan dijatuhkan oleh pihak lain saat mereka bertemu. Lin Fan terkekeh, jangan terburu-buru sekarang. Tidak usah buru-buru, kalian akan menyusul berikutnya. Kehendak pedang 5 elemen, penggabungan pedang tak terbatas. Mata Lin Fan bersinar dengan kilatan terang saat dia menunjukkan jarinya. Sebuah kehendak pedang yang melampaui segalanya melesat keluar dari tubuhnya ke langit dan merobek kehampaan, menebas ke arah sesepuh lainnya. Bukankah kalian dari Sekte Pedang Logam? Mari kita lihat bagaimana kalian menghadapi pencapaian pedang hari ini. Bab 1044, ini sedikit menarik sekarang. Lin Fan adalah eksistensi yang mengaktifkan mode Super Cheat. Sejak dia mempelajari 5 elemen kehendak pedang dari Sekte Langit dan Bumi, dia telah menggabungkannya dengan kehendak pedangnya sendiri, sehingga menciptakan kehendak pedang yang lebih misterius sejak saat itu. Saat dia mengerahkannya, kekuatan supernatural muncul bersamaan dengan itu. Penatua berjanggut itu merasakan jantungnya berdetak kencang. Namun, pada saat dia bereaksi, yang dia lihat hanyalah satu sosok yang muncul di hadapannya. Jari pihak lain yang tampak normal itu melebar di depan matanya dengan cepat. Pada saat yang sama, dia bisa merasakan aura pedang yang belum pernah dia lihat sebelumnya dalam hidupnya terpancar dari ujung jari itu. Ding! Jari itu diarahkan ke dahi tetua berjanggut itu, dan serangkaian riak melingkari. Sial, kurang ajar, Ning Yuanjian meraung. Bersama dengan beberapa tetua lainnya,
dia mengirimkan beberapa pedang Wheels yang tampak aneh untuk membunuh Lin Fan. Hahaha, Lin Fan segera mundur saat dia berdiri di kehampaan dengan lembut, tangannya tergenggam di belakang punggungnya. Saya harus mengatakan itu cukup mengecewakan. Meskipun dia adalah makhluk tingkat atas Golden Immortal, potensinya terlalu rendah. Tidak heran mengapa begitu banyak teladan tertinggi dapat melewati level dan membunuh makhluk kuat sekarang. Pada saat ini, Lin Fan benar-benar memahami mengapa paragon tertinggi dapat membunuh makhluk kuat yang berada di tingkat yang lebih tinggi dari diri mereka sendiri. Itu karena demi meningkatkan kondisi kultivasi mereka lebih cepat, beberapa orang telah meninggalkan fondasi mereka sepenuhnya. Oleh karena itu, dibandingkan dengan beberapa teladan tertinggi, perbedaannya menjadi terlalu besar. Di kota naga yang bangkit, 3 kakak perempuan Lin Hanyu sudah lama terperangah. Sangat kuat. Di mata mereka, adik laki-laki Lin Hanyu terlalu kuat. Tidak kusangka dia akan pergi dengan mudah bahkan ketika bertarung melawan Grandmaster Sekte Pedang Logam bersama dengan beberapa tetua lainnya. Dan pada saat ini, sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi di depan mata mereka. Tubuh kedua tetua itu tiba-tiba mulai mengalami perubahan besar. Tetua yang terinfeksi aura kiamat tiba-tiba berteriak dengan tragis seolah-olah tubuhnya telah diserang oleh sesuatu yang membuatnya membusuk dengan cepat. Hukum keabadian emasnya hancur dengan cepat di kehampaan sebelum berubah menjadi bebatuan yang hancur menjadi debu dan tersebar ke alam semesta. Bagaimana ini bisa terjadi? Tetua itu mungkin tidak pernah membayangkan bahwa dia akan dijatuhkan oleh satu gerakan pihak lain. Huhwe, Lin Fan terkekeh. Bagaimana satu gerakannya bisa sesederhana itu? Turunnya Doomsday bukanlah sesuatu yang sederhana, apalagi jika disertai dengan kekuatan Bigra. Bahkan jika pihak lain ingin menggunakan kekuatan mereka untuk bertahan melawannya, mereka tidak akan mempunyai peluang sama sekali. Ding, selamat telah membunuh makhluk tingkat atas Golden Immortal. Ding, poin pengalaman plus. Ketika Ning Yuanjian melihat segala sesuatu di hadapannya, dia berteriak, ELDERHU. Namun, Penatuahu benar-benar mati begitu saja. Dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk mereinkarnasi kesadarannya saat ini. Anda, Ning Yuanjian menatap Lin Fan dengan marah. Tapi pada saat itu, tetua berjanggut itu mulai meratap dengan sedih juga. Ketika Lin Fan menunjukkannya dengan jarinya, Sword Wheel yang sangat menakutkan telah menembus tubuh pihak lain. Berderak. Pada saat itu, terdengar suara gertakan. Dengan kepala terangkat ke atas, semburan cahaya terang muncul dari dahi tetua berjanggut itu sebelum menembak ke surga. Bam, bam, tubuhnya pecah pada saat berikutnya, menyebabkan lubang yang tak terhitung jumlahnya muncul di atasnya dengan pancaran cahaya pedang yang bersinar satu demi satu. Seluruh tubuh tetua berjanggut itu mengejang seolah-olah dia tidak mampu menahan Sword Wheel yang tak terbatas ini. ARGH, tangisan itu tak henti-hentinya. Tubuh tetua berjanggut itu seperti landak saat ini, yang terkoyak oleh aura pedang. Bam, detik berikutnya, dia meledak dan menghilang ke langit dan bumi seperti asap. Ding, selamat telah membunuh makhluk tingkat atas Golden Immortal. Ding, poin pengalaman plus. Ding, keadaan budidaya naik level. Keadaan budidaya, keadaan keabadian emas tingkat menengah. Pada saat ini, Lin Fan bisa merasakan kekuatan tubuhnya meningkat sekali lagi. Hal ini terutama terjadi pada hukum keabadian emas, yang telah menjadi lebih kuat dan lebih tebal beberapa kali lipat dibandingkan sebelumnya. Ini adalah perubahan kualitas yayasannya. Menyenangkan, sungguh menyenangkan. Cara tercepat untuk menaikkan level kultivasi seseorang adalah dengan membunuh. Dia harus bertarung melawan semua makhluk kuat antara langit dan bumi untuk mencapai puncak. Di sisi lain, jatuhnya 2 orang tetua memberikan dampak yang sangat besar bagi Ning Yuanjian. Dia telah membawa 6 orang, tetapi saat ini hanya 4 orang yang tersisa. Ini merupakan pukulan besar bagi Sekte Pedang Logam. Pada saat yang sama, Ning Yuanjian tidak percaya bahwa kekuatan pria di hadapannya ini benar-benar sekuat ini. Mustahil, benar-benar mustahil. Lin Hanyu dan yang lainnya sudah lama memperhatikan semuanya dengan rahang terbuka lebar. 2 tetua dari Sekte Pedang Logam telah terjatuh. Faktanya, mereka bahkan tidak tahu bagaimana keduanya meninggal. Tidak ada pertempuran apokaliptik yang terjadi, hanya beberapa tindakan sederhana yang membuat kedua tetua itu tewas. Pada tingkat seperti apa kekuatan ini? Bagaimana ini bisa begitu mengerikan? Semua rakyat jelata itu mengangkat kepala, melupakan waktu dan segala hal lainnya. Mereka benar-benar tertarik dengan apa yang terjadi di kehampaan. Ini adalah pertama kalinya mereka menyaksikan pertarungan antar makhluk abadi. Tidak ada pemandangan seluruh dunia yang hancur hanya dengan satu gerakan. Namun, orang-orang itu meninggal dengan kematian yang sangat mengenaskan. Hal ini terutama terjadi pada orang yang tertusuk oleh pedang yang jumlahnya tak terbatas. Di mata mereka, itu adalah pemandangan yang sangat menakjubkan. Halaman keluarga Lin. Nak, semoga berhasil. Berjuanglah. Lin Haoming sangat bersemangat saat ini. Menakjubkan, terlalu luar biasa. Namun, wajah Ni Lin dipenuhi kekhawatiran. Adapun Lin Laner, dia berteriak dan berteriak. Dia merasa bahwa kakaknya benar-benar terlalu kejam. Di sisi lain, 7 kepala keluarga lainnya sama-sama terkejut. Seperti inilah pertarungan sesungguhnya. Pada saat Sekte Pedang Logam turun, seberapa kuatkah kekuatan mereka? Tapi, dalam sekejap mata, Sekte Pedang Logam telah kehilangan 2 orang tua. Ini adalah sesuatu yang membuat mereka semua merasakan teror dari dalam hati.
Ini bukan teror biasa, tapi teror mutlak. Grandmaster, lawannya terlalu kuat. Para tetua yang tersisa dari Sekte Pedang Logam angkat bicara. Wajah Ning Yuanjian suram saat ini ketika semburan api berkobar dari dalam hatinya, upeti pedang untuk membunuh musuh. Pada saat ini, Ning Yuanjian meraung saat kulitnya yang berwarna perunggu bersinar dengan kilau cemerlang. Kilatan cahaya ini menyelimuti seluruh dunia saat sosoknya mulai kabur. Tidak disangka dia benar-benar akan mengerahkan keterampilan mistik luar biasa yang akan membuatnya menyatu dengan pedang perunggu raksasa di bawahnya. Pada saat ini, pedang perunggu itu mulai bergetar hebat. Jejak yang awalnya dangkal di tubuhnya mulai melayang saat pedang kuno akan meledak darinya. Tiga tetua yang tersisa menegangkan wajah mereka, lalu membentuk formasi segitiga, menyebabkan hukum keabadian emas berputar ke seluruh dunia. Pedang penghormatan, ledakan, semburan cahaya melonjak ke surga, menyebabkan kekuatan yang sangat hebat menyelimuti seluruh dunia. Melihat ini, bibir Lin Fan menyeringai. Menarik, ini terlalu menarik. Pedang perunggu itu adalah senjata abadi. Memikirkan bahwa seseorang akan memiliki keterampilan mistik yang memungkinkan fusi dengan senjata abadi sehingga menghasilkan kekuatan yang lebih besar. Pada saat ini, kekuatan pedang perunggu semakin besar. Sedikit gerakan saja bisa menyebabkan seluruh kekosongan di sekitarnya meledak. Ini adalah aura pedang tak terbatas yang mampu membelah kehampaan dan menghancurkan semua yang dilewatinya. B*STARDSH*T. Hari ini, aku akan menggunakan hidupmu sebagai kompensasi untuk menghapus penghinaan yang telah dilakukan SEK Pedang Logam. Suara marah Ning Yuanjian terdengar dari dalam pedang perunggu itu. Menarik, benar-benar menarik. Datanglah padaku jika kamu mau. Lin Fan tertawa terbahak-bahak. Naik tingkat. Pada saat ini, kekuatan pedang perunggu tiba-tiba menerobos dari kondisi budidaya penuh keabadian emas ke tingkat yang lebih tinggi. Status leluhur abadi tingkat lebih rendah. Pertarungan yang terjadi di berbagai kondisi kultivasi berbeda terlalu tirani. Bab 1045, Mati Otak. Ancestor alam abadi berada tepat setelah alam abadi emas. Begitu seseorang mencapai kondisi kultivasi itu, mereka secara praktis akan berbagi kehidupan mereka dengan surga itu sendiri. Sekalipun mereka menginginkannya, tidak mudah bagi mereka untuk mati. Bagi Ning Yuanjian dan yang lainnya memiliki kekuatan sebesar ini setelah menyatu dengan pedang perunggu adalah sesuatu yang cukup mencengangkan. Jika bukan karena fakta bahwa ada dua tetua yang dibunuh oleh Lin Fan secara instan, kekuatan ini mungkin akan sedikit lebih hebat. Lin Fan bisa merasakan besarnya kekuatan yang memancar dari pedang perunggu itu, yang terlalu kaya. Ini bukan kepadatan normal di sini. Mengingat situasinya saat ini, Lin Fan tidak berani mengklaim bahwa dia akan mampu menjatuhkan pihak lain. Namun, itu tidak menjadi masalah, dia hanya akan mengetahui hasilnya setelah menyerang. Pada saat ini, Lin Hanyu dan yang lainnya memasang ekspresi ngeri. Aura alam abadi leluhur menyelimuti seluruh dunia dan hancur. Mereka bisa merasa seolah-olah sedang mengambang di lautan luas saat ini di mana satu gelombang bisa menelan mereka seluruhnya. Pedang perunggu itu adalah senjata abadi. Agar mereka bisa menyatu dengan senjata abadi itu pada saat ini, aku bertanya-tanya kekuatan macam apa yang akan dihasilkannya. Keterampilan mistik paling kuat dari Sekte Pedang Logam adalah menyatu dengan senjata abadi mereka dan meledak dengan kekuatan sekuat mungkin. Kali ini, aku khawatir keadaan akan menjadi berbahaya. B*Jingan sialan. Beraninya kamu membunuh anakku. Aku akan membuatmu mati hari ini. Suara mengamuk Ning Yuanjian keluar dari pedang perunggu, mengguncang seluruh dunia karena kemarahannya yang tak terbatas. Lin Fan meletakkan tangannya di belakang punggungnya dengan ekspresi tenang, tidak terpengaruh olehnya, tidak terlalu buruk. Keterampilan mistik Anda ini memang cukup menarik, untuk Anda gabungkan dengan senjata abadi dan meningkatkan kekuatan Anda sendiri dengan bantuannya untuk sementara. Mengingat kekuatan tingkat rendah leluhur abadi Anda saat ini, jika kalian berada di mana saja di daratan tak berujung, Anda mungkin bisa dianggap sebagai salah satu makhluk paling kuat. Membunuh. Tiba-tiba, pedang perunggu itu berdiri tegak dan diiris dengan lembut. Kekosongan yang dilewatinya seperti selembar kertas tipis yang terkoyak saat didorong ke bawah. Lin Fan mengangkat tangannya dan kekuatannya bergemuruh dengan ganas, mendorong kembali Sword Wheel itu. Bam, bam, dengan itu, sejumlah besar kekuatan meledak. Lin Fan tersandung mundur beberapa langkah saat wajahnya menegang. Ini sungguh luar biasa. Dengan kekuatannya saat ini, kekuatan ini mungkin benar-benar sesuatu yang tidak dapat ia menangkan. Hahaha, serangkaian tawa yang heboh berseru, apalagi yang kamu punya. Kali ini, aku pasti akan membunuhmu. Karena kamu membunuh anakku, kamu harus membayar dengan nyawamu. Lin Fan mengangkat bahunya. Sangat merepotkan. Dia bertanya-tanya apa yang bisa dia lakukan dalam situasi ini. Pada saat ini, pikiran Lin Fan mulai berputar ketika dia memikirkan tentang apa yang bisa dia gunakan untuk membunuh pihak lain. Setelah menyatu dengan pedang perunggu, jumlah kekuatan yang dikirimkan benar-benar jauh dari biasanya. Dia benar-benar harus memikirkan metode yang baik dan mencobanya. Aku akan mengiris dagingmu satu demi satu. Tidak hanya itu, aku akan memperpanjang kematianmu secara perlahan dan menundanya hingga 10.000 tahun sehingga kamu akan mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Ning Yuanjian meraung saat pedang perunggu itu mulai menyusut hingga ukurannya sama dengan pedang panjang normal lainnya. Bukan saja kekuatannya tidak berkurang setelah menyusut, bahkan sepertinya malah bertambah. Menyusutnya konsentrasi tersirat, sepertinya teori ini memang benar.
Aduh, tiba-tiba, pedang perunggu itu menghilang dari muka dunia. Kecepatan ini melampaui segalanya, sehingga seseorang tidak dapat memperjelas segalanya dengan matanya. Namun, Lin Fan bisa melihat setiap gerakan dengan bagus dan jelas. Ini benar-benar kecepatan yang sangat cepat. Kemungkinan besar, bahkan makhluk dengan kondisi budidaya penuh dewa emas akan terbunuh olehnya dalam sekejap. Sial, kekosongan itu sedikit bergetar saat Lin Fan menundukkan kepalanya. Pedang itu tiba-tiba muncul di atas kepalanya dan melesat melewatinya. Jika dia sedikit lebih lambat, kemungkinan besar otaknya akan tertumpah karenanya. Sangat tajam, sangat ganas, kecepatan yang luar biasa. Menghindarinya, kamu tidak akan bisa mengelak selamanya. Ning Yuanjian tertawa dengan cara yang gila. Pedang itu tiba-tiba mengalami banyak sekali perubahan yang licik. Lin Fan sedikit terkejut karena dia tidak menyangka ia memiliki kemampuan seperti itu. Sial, menembus. Dan begitu saja, pedang perunggu telah menembus tubuh Lin Fan. Hahaha, hahaha. Ning Yuanjian tertawa terbahak-bahak. Lin Fan menunduk. Tepat pada saat pedang perunggu itu telah menembus tubuhnya, sebuah aura pedang meresap ke dalam tubuhnya, menghancurkan hukum keabadian emas di dalam dirinya hingga menjadi debu. Bagaimana kalau sekarang, kematianmu telah tiba? Ning Yuanjian tertawa terbahak-bahak. Tapi ketika dia melihat seringai puas di wajah Lin Fan, ekspresinya berubah. Lin Fan meraih pedang itu sebelum menyeringai, kamu mati. Hah, Ning Yuanjian tercengang, tidak mengerti apa yang dimaksud pihak lain dengan itu. Langit dan bumi berbau. Pada saat ini, bibir Lin Fan menyeringai. Dia tidak menyangka kesempatan ini akan datang secepat ini. Ini adalah kesempatan yang telah dia tunggu-tunggu, kesempatan ketika orang ini akhirnya akan menembusnya. Sial, bau langit dan bumi langsung muncul di dunia. Mulai hari ini, sekte pedang logam akan berubah menjadi sekte sampah. Lin Fan menyatakan sambil melompat ke dalam Heaven and Earth Smelt. Tiba-tiba, Ning Yuanjian benar-benar terperangah. Tempat apa ini? Bagian dalam dari bau itu membuatnya benar-benar bingung, tidak dapat mengetahui di mana dia berada saat ini. Pada saat ini, Lin Fan berteriak dan menahan napas sambil menarik pedang keluar dari tubuhnya. Meskipun menerobos ke alam leluhur abadi dari alam abadi emas telah menghasilkan peningkatan kekuatan, kehendak pedang pihak lain masih terlalu jauh jika dibandingkan dengan milik Lin Fan. Jika mereka ingin memusnahkan tubuh fisiknya hanya dengan kehendak pedang setingkat itu, mereka pasti hanya sedang bermimpi. Apa menurutmu kamu bisa menyegelku begitu saja di sini? Itu hanya mencari penghinaan bagi dirimu sendiri. Membunuh. Ning Yuanjian berteriak saat pedang perunggu itu mulai menghasilkan segala macam ledakan di dalam bau langit dan bumi. Bam, bam, ledakan raksasa muncul dari benturan pedang perunggu dan dinding peleburan langit dan bumi. Lin Fan terkejut melihat pemandangan ini, seolah-olah dia tidak pernah membayangkan Ning Yuanjian menjadi tirani ini. Jika orang ini terus-menerus mengganggunya, dia mungkin harus menanggung sedikit gangguan. Tapi sekarang orang ini baru saja menyerang Heaven and Earth Smelt, bukankah dia hanya memberi Lin Fan kesempatan untuk melarikan diri? Diam-diam, Lin Fan memasuki mode stealth-nya dan menuju pintu masuk Heaven and Earth Smelt, membuka tutupnya, dia menyelinap keluar dengan cepat. Di dalam kehampaan, Lin Fan berdiri di atas langit dan bumi mencium dan menghela nafas lega. Tidak kusangka semuanya akan berjalan semulus ini. Bam, Ning Yuanjian masih mengamuk di dalam Heaven and Earth Smelt. Tidak kusangka hanya sedikit bau saja yang ingin membuatku tetap di dalam sini. Membunuh. Ada apa dengan omong kosong ini? Tidak kusangka aku tidak bisa memotongnya sama sekali. Cingan sialan. Kamu ada di mana? Brengsek. Ayo keluar. Serangkaian lolongan kemarahan meledak dari dalam langit dan bumi mencium. Lin Fan berdiri di atas langit dan bumi mencium dan mengedipkan matanya, lalu melihat luka di dadanya. Pohon parasol mythical meledak dengan kekuatan hidup, membantunya sembuh dengan cepat. Tidak disangka akan semudah ini. Makhluk kuat leluhur abadi. Kurasa ini dia. Menyaring, Lin Fan memerintahkan dengan tenang. Ini mungkin adalah upayanya yang paling mulus dalam memanfaatkan bau langit dan bumi sejauh ini. Di dalam Smelt, Ning Yuanjian ini telah memilih untuk memotong Heaven and Earth Smelt itu sendiri daripada mengganggunya. Itu adalah sesuatu yang hanya bisa dicapai oleh orang yang mengalami keterbelakangan otak. Mati otak. Hahaha. Saat penyempurnaan dimulai, serangkaian jeritan menyedihkan terdengar dari dalam Heaven and Earth Smelt. Apa ini? Biarkan aku keluar. Anjing asteriste. Beraninya kau bermain kotor dengan saya. Kamu degenerasi. Perlahan-lahan, suara-suara itu menjadi lebih lembut. Lin Fan, sebaliknya, dipenuhi dengan antisipasi. Dia bertanya-tanya apa hasil yang akan didapatnya. Cek. Subscribe channel, like, share dan komentar.